Kami baru saja menyelenggarakan rapat koordinasi yang secara khusus mengundang Menteri Pekerjaan Umum, tadi hadir Bapak Dodi Hanggodo dan jajaran, tapi harus segera menuju ke bandara untuk mengejar pesawat menuju kembali ke daerah bencana, Sumatera Utara dan Aceh, termasuk Sumatera Barat. Dan tentunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Sirait, dan jajaran Kementerian PKP, juga tadi ada Direktur dari BNPB. Kami tentu dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, dari waktu ke waktu bukan hanya memantau, tetapi juga datang langsung ke daerah bencana. Saya sendiri tadi malam bersama tim kecil baru kembali dari Sumatera Utara dan juga Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Sedangkan sebelumnya juga berkesempatan untuk datang langsung di 3 provinsi, khususnya di daerah-daerah yang terisolir dan mengalami kerusakan yang paling buruk, terutama terkait dengan infrastruktur. Tadi kami bersepakat dan setelah mendengarkan laporan atau update dari masing-masing kementerian, yang pertama dari sisi pekerjaan umum, dari Kementerian PU, ada 4 elemen utama. Yang pertama tentunya terkait dengan Bina Marga. Bina Marga artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan konektivitas, berarti jalan, jembatan, baik jalan nasional maupun jalan daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Banyak yang hancur, banyak yang terputus, banyak yang rusak berat akibat longsor maupun banjir bandang. Dan tadi sudah dihitung segala sesuatunya, termasuk langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan, termasuk pengerahan alat-alat berat, ekskavator, backhoe, loader, dozer, semua untuk segera bisa membersihkan jalur-jalur logistik yang terputus agar bantuan untuk masyarakat tidak terhambat. Ini butuh waktu dan tentunya butuh tenaga. Yang kedua terkait dengan sumber daya air, juga kita ketahui banyak yang rusak, bendung, irigasi, tanggul, termasuk juga air baku terdampak. Ini juga perlu penanganan secara cepat. Dan yang ketiga terkait dengan cipta karya, berarti sumber air bersih yang juga sangat dinantikan. Kami mendengarkan keluhan di lapangan, tentunya masyarakat sangat berharap dukungan air bersih, sanitasi, termasuk juga toilet portable, mobile toilet yang juga tentunya sangat membantu, termasuk ibu dan anak-anak. Hari ini banyak yang sakit itu selain penyakit kulit tentunya, kemudian juga muntaber dan ispa karena debu. Dan yang terakhir terkait dengan prasarana strategis, bicara sekolah, madrasah, masjid, dan juga banyak yang rusak dan hancur. Ini semua sekali lagi membutuhkan penanganan cepat, namun tentu tidak bisa tanpa perencanaan. Sedangkan biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih membutuhkan, dan ini masih terus diupdate karena bisa saja akan ada pertambahan atau pengembangan, itu sekitar 51 triliun rupiah untuk Kementerian PU untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 provinsi. Paling besar memang karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih 24 triliun itu Aceh. Sedangkan sisanya sekitar 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi total kurang lebih sekali lagi 51 triliun rupiah. Sedangkan nanti Pak Menteri PKP bisa menambahkan secara detail, tapi tadi secara umum beliau dan teman-teman PKP juga sudah melakukan mapping secara langsung dan terus diupdate, sekali lagi tidak berhenti di sini. Itu kurang lebih ada 112.000 unit rumah yang terdampak di 3 provinsi, baik yang statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hanyut. Nah, oleh karena itu kita petakan lagi secara khusus di Aceh sekitar 75.000 yang terdampak, di Sumatera Utara 28.600 sekian rumah yang terdampak, dan di Sumatera Barat sekitar 8.900 atau hampir 9.000 unit rumah yang terdampak. Menteri PKP tadi menyampaikan kepada kami tentunya selain sedang mempersiapkan anggaran, penghitung anggaran dan kebutuhan untuk perbaikan dan pembangunan rumah rakyat yang tentunya sangat dinantikan, termasuk relokasi ke area yang lebih aman dari daerah-daerah yang rawan bencana tadi.
Ini juga nanti bisa dilaporkan kepada masyarakat oleh Pak Menteri secara langsung, apa yang juga menjadi semangat kebersamaan, solidaritas masyarakat kita untuk sama-sama berkontribusi, tentunya selain pemerintah pusat dan daerah yang akan berada di depan. Silakan Pak Menteri PKP. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.